الفاتح إلى حضرة حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح والدينا لآبائنا لأمهاتنا ولأجدادنا لجداتنا لإخواننا لأخواتنا لقرباتنا ولمن له حق علينا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وخصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب شيخ عبد الحكيم حمادة بأن الله ينفعنا به وبعلومه في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas tentang batas jamaah atau jumlah jamaah untuk sahnya sholat. Ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 2 atau 3, itu dianggap cukup. Karena memang tidak ada nas atau teks yang menjelaskan secara jelas tentang batasan sah jamaah untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, pada kesempatan pertemuan malam ini kita akan melanjutkan terkait dengan unsur yang harus ada dalam sholat Jumat, yaitu tentang khutbah. Al-khutbatu yaumul jum'ati syartun fi sihhatis sholati wa ruknun min arkaniha. Al-khutbah, kalau dibaca al-khutbah berarti khutbah. Kalau dibaca al-khitbah itu artinya tunangan, pinangan. Karena kata khutbah itu dari huruf kho, to, dan ba, itu artinya sesuatu yang disampaikan secara singkat. Itu khutbah dan jelas, akurat. Makanya orang kalau meminang khitbah itu harus jelas siapa yang dipinang dan berapa lama itu pinangan itu, lalu berlanjut kepada pernikahan. Itu khitbah. Jadi nggak boleh lama-lama itu. Nah, khutbah juga nggak boleh lama-lama. Karena di dalam bahasa Arab kata khutbah itu harus jelas, padat, akurat. Apa sih istilahnya? Pokoknya padat, singkat, semuanya di situ. Itu khutbah. Makanya orang kalau khutbah lama-lama orang udah gelisah itu. Biasanya begitu. Al-khutbatu yaumal jum'ati, khutbah pada hari Jumat, syartun adalah syarat fi sihhatis sholati, dalam kesahan salat, wa ruknun min arkaniha, dan salah satu rukun dari rukun salat Jumat ya. Nah, ini ada pertanyaan. Kalau sholat Jumat itu wajib, apakah khutbah juga wajib? Atau cuma sunnah? Ini ada dua pendapat ya. Tetapi pendapat mayoritas para ahli fikih, para ulama, mereka mengatakan qalal jumhuru hiya syartun wa ruknun min arkaniha. Bahwa khutbah itu adalah syarat dan rukun dari rukun Jumat. Artinya kalau sholat Jumat tidak ada khutbah, maka sholat itu enggak sah. Gitu maksudnya.
Jadi harus ada khutbah karena dia merupakan bagian dari rukun dalam sholat Jumat. Mana dalilnya? Dalilnya itu adalah ayat Al-Quran. Ad-dalilu qala ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Jum'at ayat 9, fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Ayat ini ayat populer yang memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, fas'au ila dzikrillahi, kan di awalnya idza nudiya lis sholati mi yaumil jumu'ati, apabila diserukan untuk melaksanakan sholat Jumat, fas'au, maka bersegeralah ila dzikrillah. Nah, kata dzikrillah inilah kemudian dipahami oleh para ahli tafsir, para mufassir dan para alim ulama adalah khutbah. Jadi kata ila dzikrillah itu diartikan sebagai khutbah. Wadharul bai', dan tinggalkan jual beli. Jadi seakan-akan Allah ingin mengatakan idza nudiya lil jum'ati, apabila diserukan untuk melaksanakan salat Jumat, wa harramal istighala anhu bil amal kal bai'i wa syira', maka Allah mengharamkan untuk melakukan jual beli. Wa minal ma'lum anna dzikrullah alladzi yalil adzan huwal khutbah. Itu kata ulama. Yang dimaksud dengan dzikrillah sebagaimana diketahui setelah adzan itu adalah khutbah. Dan ini juga pendapat dari Ibnu Abdul Bar. Dan ijma' para ulama mengatakan yang dimaksud dengan dzikrillah ini adalah khutbah. Jadi khutbah itu menjadi wajib ada di dalam sholat Jumat. Al-munaqashah, dibahas, pembahasan, al-khutbatu halun minal ahwalil mukhtassati bihadihi salah. Khutbah itu adalah halun, keadaan. Minal ahwal, ahwal jamak dari hal. Minal ahwalil mukhtassati, dari keadaan-keadaan yang khusus, mukhtassah, dari kata khassah, khusus. Dibacanya kasrah, minal ahwalil mukhtassati, karena dia adalah naat, sifat. Sifat dari mana? Sifat dari ahwal, karena ahwal dibacanya kasrah. Kenapa dibaca kasrah? Karena ada min, tuh. Min huruf jar. Jadi minal ahwalil mukhtassati. Sama dengan wa minan nasi, tuh. Kalau ada huruf namanya huruf jar. Minal ahwalil mukhtassati bihadi salah, khutbah itu termasuk salah satu dari keadaan yang khusus bihadi salat, dengan salat ini. Maksudnya salah satu bagian yang ada di dalam salat Jumat. Wa bi khasatin, terutama atau lebih khusus, idza tawahhamal insanu, apabila orang itu ragu, mengira annaha iwadun, bahwa khutbah itu adalah iwad. Iwad itu pengganti. Pengganti apa? Anirak'ataini, 2 rakaat. Allataini, yang naqasata, yang berkurang, min hadhihi salat, dari salat ini. Awalnya kan dianggap itu salat zuhur. Kemudian berkurang 2. Jadi ada orang yang menganggap kalau khutbah itu bagian dari 2 rakaat yang kurang. Yang seharusnya 4 jadi 2 sholat Jumat. Maka 2 penggantinya adalah apa tuh? Khutbah. Tetapi itu adalah pemahaman yang keliru. Karena sholat Jumat itu syariat tersendiri. Bukan pengganti sholat zuhur. Syariat tersendiri. Jadi bukan pengganti zuhur. Nah, kalau seandainya dia tidak melaksanakan sholat Jumat, maka kewajibannya berlaku kewajiban zuhur. Tapi dia bukan syariat pengganti zuhur, tapi syariat tersendiri yang kalau tidak dilaksanakan oleh orang, maka dia menggantinya dengan sholat zuhur.
Wa qala berkata, innaha ruknun min arkaniha wa syartun fi sihhatiha. Bahwa khutbah itu rukun itu sesuatu yang harus ada, dia fondasi. Kalau tidak ada, maka fondasinya itu akan rubuh. Kalau tidak ada khutbah, maka tidak ada Jumat, gitu maksudnya. Dan dia syarat di dalam kesahan Jumat. Kalau tidak ada khutbah, maka salat Jumatnya itu tidak sah. Tapi kalau orang tidak mendengarkan khutbah, karena dia datang lambat, dia tidak batal Jumatnya, gitu loh. Karena yang menjadi fokus itu adalah salat dan khutbahnya dari yang melaksanakan. Kalau khutbahnya tidak memenuhi syarat, maka semuanya batal. Tapi kalau ada orang datang lambat, dia tiba-tiba pas datang udah qomat, khutbah sudah selesai, dia sah, tidak membatalkan Jumat, dan orang itu sah sholatnya, sholat Jumatnya nggak perlu diulang. Maksudnya begitu. Dan pertanyaannya adalah apakah batasannya? Nah, ini akan dibahas nanti. Miqdarul khutbati wal qadrul mujzi'u minha. Miqdar itu dari kata qadara, batasan. Miqdar, batasan. Al khutbah, batasan khutbah. Wal qadrul mujzi'u minha, dan batasan yang membuat khutbah itu sah. Apa kata Imam Syafi'i? Aqallu ma yujzi'u min dzalika khutbatani itnatani. Minimal yang membuat sah khutbah itu adalah khutbatani itnatani. Berapa khutbah itu? 2 kali khutbah. Makanya di dalam khutbah itu ada 2 itu bagian. Yakunu fi kulli wahidatin minhuma qa'iman. Yang seorang khatib pada masing-masing khutbah tersebut qa'iman, dia harus berdiri. Jadi salah satu syarat seorang khatib ketika dia khutbah itu harus berdiri. Memang syariatnya begitu, nggak boleh duduk, dia harus berdiri. Qa'iman yufassilu ihdahuma minal ukhra bijalsatin khafifatin. Yufassilu, dia memisahkan. Ihdahuma, salah satu dari keduanya, minal ukhra, dari yang lainnya, bijalsatin, jalsa itu duduk, jalasa, jalsah, duduk, khafifah, ringan. Jadi maksudnya duduk ringan, duduknya sebentar. Maka kalau orang khutbah itu pasti dia duduk tuh. Kalau ternyata nggak ada kursinya, ini nggak ada kursinya, ada kan? Dia diam sebentar aja. Misalnya dia khutbah nih, setelah Assalamualaikum dia khutbah, lalu kemudian masuk ke khutbah kedua karena nggak ada kursinya, nggak mungkin dia duduk kan? Maka dia diam sejenak untuk masuk ke dalam khutbah kedua. Tapi kalau ada kursinya, maka dia duduk. Bisa dipahami ya? Nah, tadi saya belum jelaskan bahwa khutbah itu kesepakatan para alim ulama adalah hukumnya wajib, harus ada. Meskipun ada yang mengatakan itu enggak wajib, itu sunnah. Tetapi pendapat itu pendapat yang lemah. Pendapat mayoritas ulama itu merupakan wajib. Yahmadullaha fi kulli wahidatin. Yang seorang khatib pada saat ketika khutbah itu dia yahmadullaha, dia memuji Allah. Makanya orang kalau khutbah itu pasti diawali dengan alhamdulillah atau innal hamdalillah, tergantung. Yang penting ada pujian kepada Allah atau hamdan wa syukran lillah. Boleh, enggak ada masalah. Fi kulli wahidatin, dalam setiap khutbah, baik khutbah pertama maupun khutbah kedua, itu harus ada pujian kepada Allah Subhanahu wa taala fi awwaliha. Wa yusalli 'alan nabi. Setelah dia memuji Allah, maka dia yusalli 'alan nabi. Berselawat kepada Nabi. Ini kata mazhab Syafi'i ya, nanti ada mazhab lain yang beda.
wa yusalli 'alan nabi. Maka kalau udah alhamdulillah, itu udah cukup tuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu cukup tuh dua. Jadi nggak usah lagi pakai alhamdulillahilladzi macam-macam itu. Nanti bisa lupa kan? Kalau memang ingin singkat langsung aja alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Itu udah dianggap cukup tuh. Kan kadangkala khatib itu lebih banyak muqaddimahnya panjang, isinya sedikit. Karena muqaddimah terlalu panjang, maka isinya sedikit. Seharusnya muqaddimah jangan panjang-panjang, isinya kasih banyak. Wa yusi bi taqwallah, dan ada wasiat takwa. Maka setelah setelah membaca selawat, dia bilang amma ba'du faya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Itu pakai itu. Harus baca. Itu udah 3 itu. Nah, setelah itu supaya Al-Qur'annya kebaca, maka langsung aja qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Selesai itu satu muqaddimah sah. Rukunnya 4. Nanti ditambah dengan doa di akhir khutbah kedua. Jadi selesai kan? Doa khutbah itu gampang. Kalau nggak ada khatibnya, maju aja naik. Nggak usah ragu. Lumayan 600.000 kan? Kalau nggak ada orang. Kalau nggak ada orang. Naik aja. Naik ke atas, kan nggak ada khatibnya. Daripada bingung-bingung. Naik aja ke atas kan? Bilang aja, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du faya ibadullah ittaqullah. Enggak usah panjang-panjang. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Selesai itu muqaddimah, selesai Anda. Setelah itu Anda ngomongin sedikit. Enggak usah banyak-banyak, kalau bingung kan? Bilang aja, wahai saudara-saudaraku, mari kita perkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qauli hadza. Selesai. 2,5. Hah? 2,5. Selesai. Nggak usah dijelasin banyak, karena kita nggak ngerti kan, nggak tahu. Ya. Hah? Nah, ini persoalannya. Jadi ukurannya kotaknya berhenti kan? Artinya nggak sulit. Bilang aja, aku qauli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum. Selesai. Duduk. Selesai kan? Bangun lagi kedua. Alhamdulillah. Sama yang pertama. Kemudian habis ibadallah. Takwa syiat takwa kan? Kemudian setelah itu baru ada berdoa kepada Allah. Doa lil mu'minin wal mu'minat. Selesai. Cuma 5 menit. Selesai. Yang penting sah. Sholat Jumatnya. Ini kan nggak ada orang gara-gara khatibnya itu nggak kasih kabar. Udah jam 12 lewat, tidak ada yang khatib, mau nggak mau daripada bubar, harus ada yang maju. Jadi nggak sulit tuh. Nah, berikutnya adalah wa yaqra'u syai'an minal Qur'an, membaca ayat Al-Qur'an. Yang dimaksud baca ayat Qur'an supaya kita nggak bingung, yaitu ayat tadi aja, ayat takwa itu. Fil ula, pada khutbah yang pertama. Wa yad'u fil akhirah, dan berdoa pada khutbah yang terakhir. Misalnya kalau yang terakhir kan amma ba'du faya ayyuhal mu'minun ittaqullah wa'lamu rahimakumullah. Kalau saya singkat-singkat aja. Annallaha subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi, yang tadi itu agak panjang, itu bingung kan? Langsung aja setelah ittaqullah Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat walillah wala dzikrullahi akbar. Selesai. Gampang kapan? Itu nggak wajib ada.
Yang penting adalah ada doanya tadi. Misalnya khutbah kedua, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Rasulillah wa alihi wa mawala. Kan begitu kan? Terus baru ittaqullah. Selesaikan, Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat, wal muslimin wal muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, wa la dzikrullahi akbar. Selesai. 600.000. Irfan, Pan. Mau kan begitu, Pan? Lumayan, Pan. Biasanya kalau musim hujan banyak yang khotib ini. Halangan. Bang Didin sudah mau apa? Mau siap-siap nih. Nah, kalau mazhab Syafi'i itu agak panjang, agak banyak sampai 5. Nanti kita akan jelaskan tuh syarat-syaratnya. Mana dalilnya? Ad-dalil yang menunjukkan kepada persoalan khutbah itu adalah bagian dari syariat adalah hadis Nabi. Dalam Al-Quran nggak disebutkan, cuma penafsiran dzikrillah itu dianggap khutbah. Tapi perincian tentang khutbah itu dijelaskan di dalam tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya mana? Hadis Jabir. Tuh, Jabir lagi ketemu bin Abdullah. Karena Jabir bin Abdullah termasuk seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Termasuk 7 kelompok sahabat yang meriwayatkan hadis yang terbanyak. Kata Jabir, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubun nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu khutbah di hadapan banyak orang. Lalu kemudian Rasul yahmadullah, memuji Allah, wa yusanni alaih, dan memuji Allah bima huwa ahlu, dengan pujian yang Allah memang pantas dan memiliki pujian itu. Summa yaqul, setelah itu dia mengatakan may yahdihillahu fala mudhillalah. Jadi ditambah, siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, fala mudhillalah, maka tidak ada yang bisa menyesatkan. Wa khairul hadithi kitabullah, perkataan yang terbaik adalah kalamullah, Al-Quran. Kalau saya khutbah itu di awal saya biasa menggunakan itu, innal hamdalillah, itu dari Nabi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Baru masuk may yahdihillah fala mudhillalah. Mana ini? Wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Baru salawat. Jadi ada unsur-unsurnya. Nah, ini dalil yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Nah, sekarang coba kita akan bahas tentang rukun dari khutbah. Yang masing-masing para ulama nanti berbeda. Anda jangan kaget kalau misalnya masuk ke masjid Imam Abu Hanifah atau masjid yang bermadzhab Hanafi, ternyata beda itu dengan masjid yang bermadzhab Syafi'i dan Hambali, atau masjid yang bermadzhab Maliki. Arkanu khutbatayil jum'ati wabtitahuha bilhamdi. Arkan itu jamak dari rukun. Rukun-rukun khutbatai, 2 khutbah, al-jum'ati di dalam Jumat, wabtitahuha bilhamdi, dan pembukaannya dengan mengucapkan alhamdulillah. Nah, sekarang kita bahas. Qala Malik wa Abu Hanifah, berkata Imam Malik dan Abu Hanifah, ruknun wahid, rukunnya cuma 1. Rukunnya 1. Siapa yang berkata? Abu Hanifah dan Imam Malik. Apa rukunnya itu? Rukunnya adalah adzikru syamilu wa tahdhiru wa tabsyir. Rukunnya yang harus ada di dalam khutbah Jumat, kata Imam Malik dan Abu Hanifah, adalah zikir. Zikir, adzikru asyamil, yang bersifat umum, wa tahdhir wa tabsyir, dan ada peringatan dan kabar gembira. Jadi isinya itu adalah bukan nyebarin fitnah di dalam khutbah itu. Apalagi bicara tentang politik partisan praktis tuh jangan. Tapi kalau mau bicara politik, politiknya politik nilai.
Misalnya kriteria pemimpin, bukan misalnya mendukung satu paslon tertentu, nggak boleh. Karena dia politik partisan, tapi politiknya politik nilai dia. Kriteria, bicara tentang pemimpin yang baik dalam Al-Quran, dalam hadis, maksudnya begitu. Itu disebut dengan tafsir wa tahdir. Maka kata Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, Anda ketika khutbah mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, itu sudah dianggap rukun. Baru isinya. Tetapi di masjid-masjid bermadzhab Hanafi tetap seperti kita, alhamdulillah. Cuma mereka tidak menjadikan selawat, tidak menjadikan wasiat takwa, dan tidak menjadikan yang lain itu sebagai rukun, gitu loh maksudnya. Tapi dia baca, tapi nggak rukun. Kalau kita nggak membaca, batal tuh khutbahnya. Khutbah batal, Jumatnya batal. Makanya orang-orang kita tuh kalau ngelihat khatib yang dilihat 5 itu tuh. Dilihat, ada nggak yang 5 ini? Kalau nggak ada, wah, ragu tuh kita. Bisa sholat zuhur, bisa sholat zuhur itu. Ya Bu ya? Ada kasus itu pernah cerita itu. Di mana? Baitusari. Khatibnya kurang ya? Kurang mengucapkan apa sih? Doa untuk orang-orang beriman itu, doa. Doa ampunan buat orang beriman. Itu dianggap bagian dari rukun tuh. Dalam mazhab Syafi'i ya. Makanya orang yang ngerti, wah ini batal ini khutbahnya. Kalau mazhab Maliki dan mazhab Abu Hanifah enggak. Karena yang menjadi rukun itu cuma satu, zikir. Nah kalau dia udah bilang, subhanallah, alhamdulillah, selesai. Maksudnya untuk rukun. Nah baru diisi dengan isian tafsir wa tahdir. Tapi biasanya mereka tetap menggunakan alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Tetap menggunakan itu. Qala Syafi'i wa Ahmad, berkata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, arkanul khutbati arba'atun. Rukun khutbah itu 4. Jadi Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, guru dan murid, ini mengatakan rukun khutbah itu 4. Tapi nanti Imam Syafi'i menambahkan 1 lagi jadi 5. Kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, rukunnya adalah pertama, hamdulillahi fi awalil khutbah. Memuji Allah di khutbah yang pertama atau di awal khutbah. Yang pertama dan kedua. Yang kedua, as-salatu ala nabi, berselawat kepada Nabi. Syafi'i dan Ahmad sama. Yang ketiga, al-wasiyatu bit taqwa, wasiat takwa. Wasiat takwa tidak harus dia mengatakan saya berwasiat takwa. Ketika Anda sudah menjelaskan isi-isi itu sudah dianggap sebagai wasiat takwa. Yang keempat adalah qiraatu ayatin minal Qur'an. Baca 1 ayat dari Al-Qur'an. Jangan baca ayat Al-Qur'an cuma alif lam mim doang, bukan. Karena alif lam mim itu tidak bisa dipahami. Ya kalau mau baca misalnya wal asri juga sama. Itu enggak lengkap tuh. Wal asri innal insana lafi khusr. Belum lengkap juga itu. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, baru lengkap tuh. Karena situ ada kata illa, kecuali. Kalau nggak baca itu, wah repot itu. Nah, kata Imam Syafi'i, wa zada Syafi'iyyu wahidatan. Imam Syafi'i menambahkan 1 lagi. Apa? Ad-du'a. Doa. Makanya kalau tidak ada doa di akhir khutbah, maksudnya di khutbah kedua, maka dianggap khutbahnya enggak sah. Kalau khutbahnya enggak sah, sholat Jumatnya tidak sah. Baru dia harus mengulang. Mengulang jadi sholat zuhur. Nah, terkait dengan persoalan bahasanya, apakah dengan bahasa Arab atau bahasa Indonesia atau bahasa lokal, itu para ahli fikih itu berbeda pendapat. Karena ada juga di tempat yang khutbahnya bahasa Arab itu. Yang kertasnya dari putih menjadi kuning tuh karena terlalu lama dipegang. Itu ada tuh. Abangnya Surur itu di tempat itu tuh. Di mana sih? Kebun Jeruk ya? Yang bahasa Arab terus tuh. Memang nggak panjang dia, paling cuma bukan. Dia pakai bahasa Arab aja. Paling cuma 7 menit selesai itu. 5 menit kali mungkin selesai. Saya pernah mau diajak, saya bilang ngapain juga kan. Kalau khutbah itu yang penting kan ada isinya. Nah, ini nanti dijelaskan ini. Kita akan jelaskan ada tambahan ya. Tapi di sini nggak ada. Tambahan yang pertama adalah
Pendapat yang pertama, innahu yustaratu an takuna bil arabiyyati lil qadiri 'alaiha walau kana sami'una la ya'rifuna al arabiyyah wa bihadza qala al malikiyah wa huwa al madhhab wal masyhur indal hanabilah. Yang pertama, pendapat pertama itu disyaratkan khutbah itu dengan bahasa Arab. Buat siapa? Lil qadiri 'alaiha, bagi yang mampu berbahasa Arab. Walau kana sami'una la ya'rifuna al-arabiyyah, meskipun yang dengar nggak ngerti bahasa Arab. Tuh. Itu pendapat pertama ya. Pendapatnya siapa itu? Wa bihadza qala al-Malikiyah. Pendapat ini adalah pendapat mazhab Maliki. Jadi pendapat mazhab Maliki itu mengatakan bahasa Arab. Oh, saya nggak ngerti, nggak apa-apa, yang penting bahasa Arab. Ada begitu. Meskipun nggak paham, tetap harus bahasa Arab. Yang bahasa Arab bagi khatibnya, yang penting dia mampu berbahasa Arab. Masa mampu mengucapkan bahasa Arab. Meskipun dengan teks juga nggak apa-apa, maksudnya gitu. Wa huwal madhab wal masyhur indal Hanabilah. Dan dia juga merupakan pendapat yang populer dari madhab Hambali. Jadi ada dua madhab. Pertama mazhab Maliki, yang kedua mazhab atau pendapat yang masyhur dari madhab Hambali. Jadi dua. Itu yang pertama ya. Yang kedua, yustaratu an takuna bil arabiyyati lil qadiri 'alaiha. Disyaratkan menggunakan bahasa Arab bagi yang mampu mengucapkan bahasa Arab, illa idza kana sami'una jami'an la ya'rifuna al-arabiyyah fa innahu yaktubu bi lughatihim. Tetapi kalau seandainya yang mendengar semuanya tidak ngerti bahasa Arab, maka khatib itu yaktubu bi lughatihim. Khatib harus khutbah dengan bahasa mereka, bukan dengan bahasa Arab. Tapi disyaratkan bahasa Arab, kalau seandainya yang dengar itu semuanya nggak ngerti bahasa Arab, maka khatib harus bahasa siapa? Bahasa lokal mereka, bahasa daerah ke, bahasa apa, yang penting bahasa dipahami oleh masyarakat setempat. Kalau seandainya masyarakat setempat nggak ngerti bahasa Indonesia, yang dia ngerti bahasa Jawa, pakai bahasa Jawa. Maksudnya begitu. Wahada huwa sahih inda Syafi'iyah. Ini adalah pendapat yang sahih dari madhab Syafi'i. Wabihi qala ba'dul Hanabilah. Dan juga pendapat sebagian ulama Hambali. Jadi ulama Hambali ada yang pertama, ada yang pendapat kedua dia pegang juga. Nah yang ketiga, yustahabu an takuna bil arabiyyah wala yustarat. Disunnahkan pakai bahasa Arab, tapi tidak disyaratkan. Artinya kalau berbahasa Arab bagus, tapi bukan syarat. Wa yumkinu lil khatib ay yaktuba bi lughatihi dunal arabiyyah, dan mungkin saja bagi khatib untuk khutbah dengan bahasanya dia, bukan bahasa Arab. Dan ini adalah qaulu Abi Hanifah, pendapatnya Abu Hanifah, dan pendapat sebagian mazhab atau ulama Syafi'i. Jadi ada beberapa pendapat tuh terkait dengan persoalan itu. Artinya kita sudah ngerti. Kalau ada yang bahasa Arab, nggak perlu disalahkan. Karena ada pendapatnya, yaitu pendapat Malik. Pendapat Imam Malik dan pendapat ulama Malikiyah. Yang mengatakan meskipun yang hadir tidak ngerti bahasa Arab, tetap dengan bahasa Arab. Pendapatnya mazhab Maliki. Tapi kalau mazhab Syafi'i, disyaratkan bahasa Arab. Tapi kalau semuanya tidak ngerti bahasa Arab, pakai bahasa sesuai dengan bahasa lokalnya. Kalau kita bahasa Indonesia. Yang ketiga, kata mazhab Syafi'i juga, disunahkan bahasa Arab, tapi bukan disyaratkan. Karena beda sunnah dengan syarat. Kalau syarat itu bisa membuat khutbah tidak sah. Syarat. Tetapi kalau sunnah, berarti boleh saja dengan bahasa yang lain. Jadi ada tiga pendapat. Nah, dari ini kita sudah paham, ternyata memang ada banyak pendapat terkait dengan persoalan apakah khutbah dengan bahasa Arab atau dengan bahasa lainnya. Itu yang kedua ya, tentang rukun khutbah. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, bagaimana kalau seandainya khatib itu sudah berada di atas mimbar? Bagaimana seorang makmum? Apa yang harus dilakukan? Ini dijelaskan nanti. Karena kita sering tuh salah memahami tuh. Iza sa'idal khatibu 'alal minbar wala yatakallam. Dan terusnya kan? Wa idza takallama faqad lagha. Kalau bicara maka dia sia-sia tuh sholat Jumatnya. Lalu orang mengatakan dasar Jumat. Dan begitu tuh, sampai ekstrim sampai begitu.
Nah, sekarang kita akan bahas ini. Al-insatu lil imami yaumal jum'ati wal imamu yaktubu hukmun lazimun min ahkamil khutbah. Al-insat. Insat itu artinya diam. Diam kenapa? Lil imam, terhadap imam. Yaumal jum'ati, pada hari Jumat. Diam itu diamnya mendengarkan ya, bukan diam tidak mendengar, tapi diam mendengarkan. Wal imamu yakhtub, imam atau khatib itu melaksanakan dan menyampaikan khutbah. Hukmun lazimun min ahkamil hukm, adalah hukum yang ada di dalam hukum khutbah. Nah, kita lihat nih gimana pendapat nih para ahli fikih atau para alim ulama. Qala al-jumhur, mayoritas ulama mengatakan al-insat itu diam mendengarkan khutbah adalah hukmun lazimun min ahkamil khutbah, adalah hukum yang melekat di dalam hukum khutbah. Artinya Anda harus mendengarkan khutbah, jangan banyak bicara pada saat khatib sedang menyampaikan khutbah. Bagaimana kalau seandainya orang yang mendengar atau makmum itu berbicara, apakah sholatnya batal atau sholatnya tetap sah? Nah, kata mayoritas ulama mengatakan wa in takallama, jika seorang makmum itu berbicara pada saat khatib sedang menyampaikan khutbahnya, lam tabsud sholatuhu, sholatnya enggak batal, sholatnya enggak rusak, tapi enggak apa-apa gitu, enggak membatalkan sholat. Itu satu ya. Apa dalilnya? Ad-dalilu, dalilnya adalah hadisu Abi Hurairah. Hadis Abu Hurairah. Nah, ketemu lagi Abu Hurairah. Tadi Jabir bin Abdullah. Di antara 7 sahabat Nabi periwayat hadis terbanyak. Nah, masuk di sini Abu Hurairah. Ketemu lagi dengan Abu Hurairah. Perawi hadis dari kelompok sahabat yang paling banyak. Tingkatan pertama. Apa kata Abu Hurairah? Idza qulta li sahibika ansit yaumal jumu'ati wal imamu yakhtub faqad lagauta. Kata hadis dari Abu Hurairah, apabila engkau berkata, idza qulta li sahibika, kepada temanmu, ansit, diam. Jadi kita lagi duduk dengan teman kita ini samping, dia ngomong mulu. Kita bilang, diam ente. Kita bilang diam sama dia tuh, pada saat ketika khatib sedang menyampaikan khutbah, faqad lagauta, engkau telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Termasuk juga HP. Buka HP, kemudian tasbih, tuh, tasbih. Bertasbih. Kan ada itu kan orang bukan dengerin khutbah malah dia tasbih. Atau berselawat. Oh, boleh itu. Dia merasa lebih soleh kali. Tidak mau mendengar, itu sombong namanya itu. Jadi dia selawat. Padahal harus mendengarkan khatib menyampaikan khutbah. Maka kata di dalam hadis ini disebutkan faqad lagauta, Anda telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Lalu hukumnya gimana kalau seandainya kita tidak mendengarkan khutbah atau mengatakan seperti itu? Hukumnya adalah menurut mazhab Syafi'i makruh. Jadi nggak sampai membatalkan salat. Yukrahu lil hadirina al-kalamu fiha di zahiril ayati sabiqah wa khabar Muslim. Maka dimakruhkan bagi orang yang hadir untuk berbicara pada saat ketika khatib sedang menyampaikan khutbah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ayat yang tadi itu, yang ayat surat Al-Jumu'ah ayat 9, dan juga hadis Nabi yang tadi saya baca, idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ati wal imamu yakhtub faqad lagauta. Apabila engkau mengatakan kepada temanmu diam pada hari Jumat dan imam sedang menyampaikan khutbah, maka Anda telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Jadi hukumnya bukan membatalkan sholat ya, tetapi makruh saja. Apa itu makruh? Kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dilakukan nggak apa-apa. Tapi diimbau untuk tidak melakukan itu, karena itu bisa mengganggu khatib pada saat menyampaikan khutbahnya. Waqala berkata, man takallama yaumal jum'ati wal imamu yakhtub fahuwa kamatsalil himari yahmilu asfara.
Barang siapa yang bicara pada hari Jumat sementara imam sedang khutbah, maka orang yang bicara itu seperti al-himar. Apa himar? Keledai. Bukan cuma seperti keledai, tapi yahmilu asfara. Keledai membawa buku-buku. Maksudnya apa? Ini bahasa Arab tingkat tinggi. Maksudnya buku-buku yang dia bawa tidak memberikan manfaat sama sekali dan dia nggak ngerti itu isi buku itu. Maksudnya gitu. Artinya apa? Perbuatan yang sia-sia. Walladzi yaqulu lahu, dan orang yang mengatakan kepadanya ansit laisat lahu jum'ah. Yang mengatakan juga kepada dia, diam kau jangan bicara. Maka bagi dia itu tidak mendapatkan kesempurnaan Jumat. Maksudnya begitu. Bukan berarti dipahami dia Jumatnya batal, enggak juga. Tapi laisat lahu jum'ah, dia tidak mendapatkan pahala Jumatnya. Tapi tidak batal salatnya. Karena bedakan ya, diterima oleh Allah dan batal salat. Bedain. Ada orang yang sholatnya nggak batal, tapi nggak diterima oleh Allah. Ada nggak? Ada. Banyak banget. Misalnya, kam min qa'imin, laisa lahu min qiyamihi illa ta'. Berapa banyak orang yang sholatnya nggak diterima oleh Allah. Kecuali capek doang. Kira-kira sah nggak secara fikih? Sah. Dia tidak kentut, dia tidak batal, semua rukun dipenuhi. Tetapi dalam hatinya, dia sholat supaya dia dipuji orang. Itu yang dimaksud ria. Sholatnya sah, tapi nggak diterima oleh Allah. Sama ini, ketika dia bicara pada saat khutbah orang, malah ada di belakang itu dibikin klub itu. Orang lagi khutbah, dia di belakang itu bikin klub, ngomong, dia cerita. Itu sholat Jumatnya sah, tapi nggak dapat pahala. Berarti capek doang. Nah itu yang dimaksud. Tetap sah, tidak mengulang, karena dia telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi pahalanya hilang. Bisa dipahami ya? Dan hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Mundhiri dalam kitab Targhib wa Tarhib. Nah, sekarang kita masuk lagi. Idza dakhala rajulun wal imamu yaktubu 'alal mimbar yusalli rakaatain. Apabila seorang masuk ke dalam masjid sementara imam sedang khutbah berada di atas mimbar, maka orang itu yusalli rakaatain. Jangan langsung duduk, tapi sholat 2 rakaat. Nah, sekarang sholat apa itu? Nah, kita akan bahas nanti. Qaulul jumhur, mayoritas ulama mengatakan yusolli rakaatain. Misalnya Anda datang lambat nih, tiba-tiba pas datang khatib sudah menyampaikan khutbah, maka Anda datang sholat 2 rakaat. Sholat tahiyatul masjid. Itu satu tuh. Jadi jangan langsung duduk, tapi sholat. Tapi juga sholatnya jangan juga di tengah-tengah. Itu mengganggu orang. Tapi sholatnya dia tidak mengganggu orang yang sedang mendengarkan dan memperhatikan khatib. Jadi misalnya di pinggir, supaya tidak mengganggu orang. Siapa pendapat itu? Pendapat mayoritas ulama. Yusolli raka'ataini. Dia sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid. Bukan sholat qobliyah Jumat. Perlu dipahami, bukan sholat qobliyah Jumat, tapi sholat tahiyatul masjid. Yusolli raka'ataini idza dakhala wal imamu yaktubu 'alal mimbar. Kata jumhur ulama, dia sholat 2 rakaat tahiyatul masjid apabila masuk sementara imam atau khatib sedang menyampaikan khutbah di atas mimbar. Itu kata mayoritas ulama. Siapa? Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi kata Imam Malik, qala Malik berkata, la yusolli idza dakhala, tidak perlu sholat. Idza dakhala al-masjid, maksudnya wal imamu yaktub. Tidak perlu sholat bagi seorang yang masuk ke dalam masjid dalam keadaan terlambat sementara imam atau khatib sedang menyampaikan khutbah. Langsung duduk aja. Duduk. Itu pendapat siapa? Malik. Jadi ada 2 pendapat. Dan pendapat itu adalah yang pertama didasarkan pada hadis Nabi. Ad-dalil, dalilnya adalah hadis Jabir bin Abdullah min qaulihi, dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ahadukumul masjida, apabila salah seorang dari kalian datang masuk ke masjid, wal imamu yaktubu, imam sedang khutbah, falyarka rak'ataini khafifataini, maka hendaklah dia salat 2 rakaat yang ringan. Jangan panjang-panjang. Jadi ringan aja.
Maksudnya jangan terlalu lama ya, ringan. Sekedarnya 2 rakaat. Yang dimaksud tahiyatul masjid. Jadi hadisnya jelas. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya sahih. Itu pertama. Lalu Imam Malik yang mengatakan tidak perlu sholat, langsung duduk saja ketika imam sedang khutbah. Apa dasarnya? Dalilnya bukan hadis. Tapi dalil Imam Malik adalah qiyas. Dia mengkiaskan. Dan qiyas ini menjadi salah satu metode hukum di dalam Islam. Nah, gimana qiyas? Qiyas menyamakan tuh. Karena ada satu alasan yang sama. Nah, sekarang kita jelaskan. Kata Imam Malik, dia mengatakan, dalam hadis itu diperintahkan kita untuk diam mendengarkan khatib. Maka jangan melakukan sesuatu selain diam. Termasuk jangan sholat. Maksudnya gitu tuh. Bisa dipahami ya? Kata Imam Malik, al-amru bil insati ilal khatib, perintah untuk diam mendengarkan khatib pada saat menyampaikan khutbah, yujibu dalilahu alla yastagila bi syai'in, itu menetapkan satu dalil bahwa janganlah seseorang menyibukkan dirinya dengan sesuatu mimma yuskilu anil insat, dengan satu perbuatan yang membuat dia berpaling dari mendengarkan khatib. Wa in kanat ibadah, meskipun perbuatan yang memalingkan dari mendengarkan khatib itu ibadah, jangan. Termasuk sholat tahiyat. Bisa dipahami ya? Jadi ada dalilnya. Dan masing-masing dalil itu, masing-masing para ulama itu punya sandaran atau dasar pendapatnya. Ar-Raji Indi, kata penulis kitab ini, yaitu Syekh Abdul Hakim Hamadah, dia mengatakan, apa perkataannya? Hadisul jumhuri sahihun warada fis sahihain. Pendapat yang kuat adalah pendapat mayoritas ulama. Dasarnya adalah hadis yang digunakan jumhur ulama itu sahih. Adalah hadis sahih, ada dalam sahih Bukhari dan Muslim, warada fis sahihain. Ada di dalam kitab sahih Bukhari dan sahih Muslim. Itu satu dalilnya. Yang kedua, kata Syekh Abdul Hakim Hamadah, dia mengatakan, la yuqaddamul qiyasu ala nassis sahih. Tidak boleh didahulukan qiyas kalau ada nas yang sahih. Kalau ada nas sahih, jangan pakai qiyas maksudnya. Harus ikut nas. Yang ketiga, taqdimu tahiyyatillahi jalla jalaluhu ala ayyi syai'in akramu wa afdal. Kata Syekh Abdul Hakim, dia mengatakan, mendahulukan tahiyat kepada Allah. Maksudnya, menyampaikan salam kepada Allah, itu lebih didahulukan dari segala sesuatu. Dan itu adalah sesuatu yang paling utama. Maksudnya apa? Anda sholat tahiyat masjid, itu artinya Anda memberikan salam kepada Allah. Itu lebih utama daripada melakukan yang lainnya. Itu kata Syekh Abdul Hakim Hamadah. Nah, saya lanjutkan ya sampai satu ini biar cepat ini. Karena ini yang terakhir ya untuk kajian perbandingan madhab. Mada yaqra'ul imamu fi salatil jum'ati ba'dal Fatihah. Saya ngebut aja. Apa yang dibaca imam pada salat Jumat setelah Fatihah? Qala jumhur, berkata jumhur, Asy-Syafi'i dan Ahmad, yaqra'u fi raq'atil ula al-Fatihah wa suratul A'la. Dalam rakaat pertama dalam salat Jumat itu, kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, membaca Al-Fatihah dan setelah itu membaca surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Wa fi tsaniyah bil Fatihati wal Ghasyiyah. Dan untuk rakaat kedua, kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, baca Al-Fatihah dan baca Al-Ghasyiyah atau hal ataka hadisul Ghasyiyah. Dan itu ada dalilnya. Jadi perkataan Imam Syafi'i ada dalilnya. Dalilnya adalah hadis Nabi. Dari Nu'man bin Bashir, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil idain. Rasulullah membaca dalam salat Idul Fitri dan Idul Adha, wa fil Jum'ati, dan dalam salat Jum'ah apa? Sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadisul Ghasyiyah. Makanya kita mazhab Syafi'i di Kemanggisan ini, kami sebagian besar, kalau salat Idul Fitri, salat yang pertama rakaatnya baca Al-Fatihah dan Sabbihis. Rakaat kedua Fatihah dan hal ataka. Itu selalu itu, termasuk Jumat. Tapi ada orang yang mensakralkan itu, kalau enggak itu enggak sah gitu. Ada, padahal enggak apa-apa, itu cuma yang utama.
Qala Malik, Imam Malik berkata, hadza hasan, ini bagus. Fil Muwatta kana yaqra'u bil ghasyiyah. Bahkan dalam kitab Muwatta dia membaca al-ghasyiyah. Qala Abu Hanifah, kata Imam Abu Hanifah ini, falam yaqif fiha ala syai'. Enggak ada batasannya, enggak perlu harus ditentukan suratnya. Kata siapa itu? Abu Hanifah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah karena Nabi tidak hanya membaca sabisma dan halataka, tapi juga Nabi kadangkala membaca apa? Hadis Abu Hurairah, beliau meriwayatkan dari Rasulullah SAW, anna Rasulullah SAW kana yaqra'u fi rakatil ula bil jum'ah wa fi tsaniyah bi idza ja'akal munafiqun. Rasulullah SAW membaca dalam surat Jumat itu, dalam sholat Jumat, yang pertama yang dibaca adalah surat Al-Jumu'ah, rakaat pertama. Kalau kita kan cuma potongan akhirnya doang. Oh kan akhir tuh? Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dan seterusnya. Kita cuma 3 di akhir, enggak konsisten. Kalau baca dari awal dong. Mau akhir aja, yang penting ada Jum'ahnya katanya. Ya. Hah? Suka potong-potong. Bukan cuma surat, duit juga dipotong-potong. Yang kedua, al-munafiqun. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Rasulullah juga baca itu. Berarti tidak apa istilahnya? Tidak fix ya. Fix apa ya? Tidak harus dia membaca hal ataka dan sabisma dan hal ataka. Kira-kira ada nggak dalilnya tuh yang tadi? Dalilnya tadi tuh seperti yang dikatakan Abu Hurairah. Artinya apa? Tidak harus. Saya mau baca yang lain, silakan aja. Saya mau baca surah Al-Baqarah potongan, ada yang baca Yasin, kayak Ustaz Abdul Basit kan baca Yasin pernah itu. Sampai orang pada kaget, jangan-jangan Yasin satu surat ini. Orang udah gelisah itu. Pernah jadi imam. Yasin, wah bahaya ini kalau begini. Ternyata cuma beberapa ayat di awal. Boleh, karena memang tidak ada batasan penentuan yang pasti. Tetapi yang utama memang membaca Sabbihis dan hal ataka, atau membaca surat Al-Jum'ah dan surat Al-Munafiqun. Ad-Dhahak bin Qais terakhir, Sa'ala Nu'man bin Bashir. Ad-Dhahak bin Qais bertanya kepada Nu'man bin Bashir, "Madza kana yaqra'u bihi Rasulullah yaumal Jum'ah?" Apa sih yang dibaca oleh Rasul pada hari Jumat? Ala athari suratul Jum'ah, setelah membaca surat Al-Jum'ah. Tadi Al-Jum'ah kan? Apa kata Nu'man bin Bashir, kana yaqra'u bi hal ataka haditsul ghasyiyah. Dia membaca pada rakaat kedua setelah surat Al-Jum'ah, dia membaca hal ataka haditsul ghasyiyah. Berarti beda lagi kan? Rakaat pertama dia membaca Al-Jum'ah. Rakaat kedua dibaca hal ataka. Berarti enggak pasti. Jadi enggak harus mutlak itu. Harus membaca sabisma atau hal ataka. Tapi itu afdalnya. Artinya mau baca itu bagus karena ada dasarnya. Tapi membaca yang lain juga nggak apa-apa. Karena banyak perkataan Nabi yang beda-beda. Mau baca kuliah, ya nggak apa-apa. Kuliah yul kafirun. Di sini kita paham terkait dengan jumlah jamaah sholat Jumat berapa. Jadi kita paham tuh. Kemudian terkait dengan persoalan apa? Membaca surat di dalam apa tadi? Di dalam sholat Jumat. Dan juga kita mulai paham terkait dengan bagaimana kalau orang tidak mendengarkan khatib, apakah sholat Jumatnya batal? Ternyata tidak batal, cuma makruh. Nah, kita kalau sudah paham kan enak itu. Jadi nggak lagi menyalahin orang. Nah, saya pikir itu ya, karena sudah jam berapa ini? Udah 9:30 ya. Saya pikir cukuplah. Allahumma musta'an. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.